Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2022, kami dari kelompok 4 peserta Latsar CPNS Angkatan 17 ingin mempersembahkan sebuah podcast pertama kami. Podcast ini berisi tentang seorang tokoh nasional yang sangat inspiratif, yang sikap dan pemikirannya mencerminkan core value ASN, yaitu berakhlak. Tugas ini diampu oleh Widya Iswara kita, yaitu Bapak Dr. Suyana SPD MM. Sebelum kita lanjut ke podcast, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. NDH 04 Cepi Sohibul Kahfi, berdinas di RSUD Al-Ihsan sebagai perawat terampil. Menurutnya, kemauan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. NDH 08 Fajar Hamdani, berdinas di BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai peranata komputer terampil. You are amazing, remember that, adalah afirmasi positif yang selalu ia katakan setiap hari. NDH 12 Firsa Alfira Rianti Aji, berdinas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai perawat terampil. Dia percaya bahwa I'm kind, I'm brave, I'm helpful, I'm smart, I'm important, I'm stoppable, and I'm enough. NDH 27 Rini Budiarti, berdinas di RSUD Al-Ihsan sebagai perawat terampil. Beliau percaya bahwa tubuhku sehat, pikiranku cemerlang, jiwaku tenang, dan hari ini kebahagiaanku melimpah. NDH 29 Willy Pamungkas, berdinas di RSJ Provinsi Jawa Barat sebagai perawat terampil. Afirmasi positif yang ia percaya adalah, saya berharga di mata diri saya sendiri dan orang lain karena saya memiliki potensi dan kemampuan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke podcast pertama kali. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, kita dari kelompok Latsar CPNS di Jabar 17. Kita di kelompok 4. Kita kali ini bakalan ngobrolin tentang sosok yang bisa menjadi panutan kita nih dalam menerapkan nilai-nilai dari core value ASN nih. Nah, tokoh yang kita akan bahas kali ini pasti teman-teman sudah pada tahu semuanya ya, yaitu Dr. Baharudin Yusuf Habibie, yang lebih kita kenal dengan Pak Habibie ya. Beliau itu adalah seorang teknorat yang beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Pak Soeharto ya dulu itu. Nah, ini teman-teman, ada teman kita yang dulunya pernah sedikitnya bersinggungan nih dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pak Habibie ini. Ini adalah Kang Willy. Kang Willy dulu pernah bekerja di PT DI nih, yang notabene kalau PT DI itu dekat-dekat dengan Pak Habibie ya, yang merupakan orang yang pertama kali bisa menciptakan pesawat terbang asli Indonesia. Ini bagaimana Kang Willy tanggapannya nih tentang Pak Habibie nih? Oke, terima kasih Kang Cepi. Assalamualaikum. Nah, sedikit bercerita mengenai sosok beliau yang saya ketahui selama saya bekerja di PT Dirgantara Indonesia. Jadi dulu sangat luar biasa ya dedikasi Bapak Habibie, atau kami di sana nyebutnya Eyang, itu dedikasi terhadap Indonesia. Kenapa? Karena sangat luar biasa di Asia Tenggara sampai dengan hari ini. Pabrik pesawat yang diizinkan oleh dunia beroperasi satu-satunya di Asia Tenggara adalah di Bandung, di PT Dirgantara Indonesia. Nah, keren. Memang sangat-sangat luar biasa. Nah, peninggalan Bapak ini kami teruskan sampai dengan detik ini. Dulu sangat luar biasa ya, karena kita tahu sendiri bahwa tahun 95 pada tanggal 10 Agustus kalau tidak salah itu ya, terbang pertama N250 sampai hari ini dikenang dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, itu tuh momentumnya adalah terbang perdana N250 di Bandara Hussein Bandung. Nah, proses sampai terjadinya penerbangan perdana itu, waktu pertama kali dibangun PT DI itu
kebijakan dari Bapak Habibie atau Eyang ini dengan menyekolahkan karyawan-karyawannya, ya, menyekolahkan karyawan-karyawan dari PT DI ke Jerman untuk sertifikasi membangun pesawat sendiri di sini. Dulu produknya itu adalah N250 Gatot Koco. Nah, itu N250 itu ada dua yang sudah jadi ya. Yang pertama itu N250 dengan kapasitas penumpang 50 dan N250 100 dengan kapasitas 100 orang penumpang. 250. Nah, itu tuh maknanya itu dua itu adalah dua pilot dan co-pilot, 50 itu penumpang. Nah, terus ada satu lagi 250 100. Nah, itu teh dua pilot co-pilot sama dengan 100 penumpang. Nah, pada saat penerbangan pertama N250 itu pada masanya pesawat ini adalah pesawat yang tercanggih di kelasnya. Kenapa? Karena kalau misalnya zaman sekarang pesawat saingan N250 itu adalah pesawat ATR yang sekarang sering dipakai maskapai Wings yang yang pasti pakai propeller itu adalah baling-baling. Nah, pesawatnya itu 11-12 mirip sekali bentuknya dengan itu. Namun pada saat pada saat pertama kali N250 jadi itu, pesawat itu sudah keliling dunia, teman-teman. Sudah keliling dunia. Dan keliling dunianya itu, dua-duanya pesawatnya sudah keliling dunia, sudah lulus semuanya. Sudah lulus sertifikasi pesawat penumpang gitu ya, sudah lulus sertifikasi. Dan pada saat itu N250 satu-satunya pesawat di kelasnya yang sudah menggunakan autopilot. Jadi tinggal pencet sendiri, pesawat udah terbang menuju koordinatnya. Pada saat itu N250 satu-satunya pesawat di kelas itu yang menggunakan teknologi autopilot. Kemudian pada tahun berapa gitu ya, saya lupa tepatnya tanggalnya, tahunnya, pesawat itu harus di grounded. Grounded itu adalah tidak boleh beroperasi lagi. Nah, itu sampai kemarin saya tahun 2017 kalau tidak salah itu, saya berkesempatan langsung bertemu dengan Eyang. Nah, dulu tuh ceritanya itu kami dikumpulkan, dedikasinya Eyang gitu ya terhadap bangsa Indonesia, terutama generasi di PT Dirgantara Indonesia. Kami dulu dikumpulkan oleh Eyang di satu aula, di satu auditorium di PT Dirgantara Indonesia. Nah, di situ beliau merasa sedih gitu ya, bahwa pesawat yang dulu diagung-agungkan, dibanggakan oleh bangsa Indonesia, sekarang tidak berkembang gitu. Ya, karena memang itu saya kurang hafal ya, karena kebijakan dari politik sampai dengan sehari ini pesawat N250 itu tidak beroperasi lagi dan tidak bisa dikembangkan. Kemudian sayang sekali ya Kang ya. Sayang sekali. Nah, kemudian pada tahun 2021 kan N250 itu pesawat ada dua. Nah, pesawat itu satu yang N250 itu satu dikirimkan ke Monumen Dirgantara yang di Surabaya. Nah, jadi biar masyarakat Indonesia dapat melihat secara langsung di Museum Dirgantara di Surabaya. Apalagi ya? Mungkin ada yang mau ditanyain sekilas dari yang saya ceritakan tadi, Kang Teteh? Ya, boleh kita simpulkan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dengan adanya N250 ini merupakan suatu pencerminan ya dari berorientasi pada pelayanan gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa pesawat itu merupakan yang pertama ya Kang Willy ya. Iya, betul. Merupakan produksi asli Indonesia, dan betul kata Kang Willy, itu merupakan pesawat yang tercanggih pada kelasnya zaman itu ya, sampai pernah dibawa ke Air Show Idol di Perancis pada tahun 1997. Itu merupakan jadi merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, dan itu belum pernah ada lagi sampai sekarang begitu ya. Dan sayang sekali betul agak mengecewakan juga ya, karena
sebuah terobosannya yang sangat hebat itu bisa terhenti. Kalau nggak salah ini terhenti karena krisis ekonomi ya, kalau nggak salah itu pas yang waktu tahun 98 gitu. Jadi si pengembangan dari N250 itu terhenti, dan sayang sekali sekarang meskipun ada ya wujudnya di itu ya, di apa, di museum itu ya, jadi Ya, jadi betul. apa ya, jadi Monumen lah, pajangan, monumen jadi nasional. monumen Betul. begitu ya. Oke. Itu bisa kita cermati ya. Jadi beliau sangat berorientasi pada pelayanan, terutama kalau ini berarti di bidang ini ya, perhubungan ya, Ya, perhubungan. Jadi inovasi yang terus menerus. dalam Bahkan bidang mungkin teknologi kalau juga. dikembangkan ini bisa menjadi ini ya, pesawat trademarknya Indonesia mungkin. Sayang Betul. sekali makanya ini bisa Karya anak bangsa ya. ya betul, karya anak bangsa, dan jarang gitu, sepertinya tidak akan ada lagi gitu yang seperti ini. Ya kita sebagai tunas-tunas muda mungkin saja ada yang nanti akan bisa meneruskan nih, tidak melulu Next. tentang pesawat, mungkin nanti ada yang bisa menciptakan mobil sendiri buatan Indonesia gitu, atau misalnya apapun gitu yang bisa membanggakan Indonesia gitu ya. Seblak buatan Indonesia itu. Oke. Oh ya teman-teman, karena kita akan membahas nih sosok beliau yang menjadi panutan dalam menerapkan ini ya, core value ASN. Teman-teman, selain inovasi beliau di bidang pelayanan yang tadi dengan adanya N250, ternyata beliau juga memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas yang patut kita contoh. Salah satunya yang masih terngiang bagi saya itu adalah beliau selalu menyebutkan bahwa kita itu harus memiliki mentalitas bersepeda gitu ya. Ada yang pernah dengar? Gimana Kang tuh? Jadi begini, Apa itu, Kang? kata beliau, kan kita terbayang ya kalau kita menaiki sepeda, saat kita mengayuh sepeda, itu sepeda akan berjalan, betul tidak? Betul. Nah, akan tetapi saat kita berhenti untuk mengayuh, sepeda akan berhenti dan kita akan terjatuh gitu. Oh, ya. Karena akan susah menjaga keseimbangan. Jadi beliau menerapkan prinsip itu dalam hidupnya. Artinya apa? Kita harus terus bekerja, disiplin, bekerja keras dan disiplin, dan terus begitu kerja keras itu, jangan berhenti. Kalau berhenti kita meninggal, mati gitu. Itu prinsip beliau yang sangat hebat, yang kalau kita bisa adaptasikan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari itu akan sangat luar biasa efeknya gitu. Dan beliau berkata tidak perlu IQ yang tinggi gitu untuk menjadi sosok yang hebat, karena percuma IQ tinggi akan tetapi pemalas gitu. Kata beliau itu jadi nol. Iya, jatuhnya jadi nol. Yang penting kita itu bisa disiplin dan kerja keras begitu. Itu bisa kita contoh dan bisa kita terapkan. Apalagi dalam apa sih? Menerapkan nilai dan perilaku akuntabel itu sendiri ya. Begitu teman-teman, sangat banyak yang bisa kita contoh dari beliau gitu. Ya, ada yang lain nih Kang tentang nilai-nilai yang lain yang bisa kita ambil nih dari sosok Eyang ini. Mungkin Silakan. dari ini ya Kang ya. Tadi kan berorientasi pelayanan sudah ya Kang ya. Ya. Kalau misalnya harus kita sambungkan dengan core value ASN. Kemudian yang kedua akuntabilitas tadi ya Kang ya. Ya. Mungkin yang ketiga saya ingin memberi pandangan tentang Eyang atau B.J. Habibie dari sisi kompetennya. Ya. Dari sisi kompetennya. Jadi saya jadi saya ada sedikit tahu gitu ya, sedikit tahu tentang beliau. Kekompetenan beliau ini, beliau tentu ya kita tahu semua mungkin dari ada yang nonton film Ruby Habibie, kemudian Habibie dan Ainun. Beliau sampai di ditawari kewarganegaraan spesial gitu ya di luar negeri, tapi beliau tidak mau. Beliau tetap ke Indonesia. Dan di Indonesia pun beliau terus berkarya sampai dengan yang pertama beliau itu mempunyai 46 hak paten di dunia kedirgantaraan. Ada 46. Keren. Sangat luar biasa ya. Yang paling terkenal itu adalah Eyang itu dipanggil dengan sebutan Mr. Crack oleh dunia. Teori Nah, jadi sekilas tentang teori crack Eyang ini adalah, jadi orang engineer di luar sana itu pada saat itu tuh belum ada yang memikirkan tentang keretakan pesawat. Jadi ketika ceritanya itu waktu saya masih bekerja di PT DI itu,
pesawat di atas itu akan bertabrakan dengan angin, akan bertabrakan dengan awan gitu ya. Dengan Ketika kecepatan yang sangat pesawat tinggi ya. Turbulence mungkin Kang ya. ya, nanti itu tuh akan menghasilkan turbulence. Ketika pesawat menabrak awan cumulus nimbus itu pasti akan menyebabkan turbulence. Nah, terbayang banget kalau misalnya pesawat itu tidak dihitung keretakannya gitu ya, sesuai dengan Potensi keretakannya. dari potensi dengan keretakan yang disampaikan oleh Eyang. Nah, kalau misalnya pesawat itu tidak dihitung potensi keretakannya, bisa terbayang. Kalau misalnya pesawat dibuat rigid, keras gitu ya, tidak ada lentur-lenturnya, itu ketika bertabrakan akan ada potensi untuk pecah di udara gitu ya. Nah, karena yang saya, istilahnya ya. nah betul. Nah, yang saya lihat gitu ya di lapangan, sampai sekarang itu, ketika pesawat kan di PTDI itu sekarang ada pesawat juga Kang ya, kayak sama N250 itu 100% buatan bangsa Indonesia. Dan sekarang ini yang kedua ini yang diteruskan, yang diberikan ilmunya oleh B.J. Habibie kepada karyawan-karyawan yang sekarang masih ada di PT Dirgantara Indonesia. Sekarang karyawan di sana PTDI itu memproduksi yang namanya N219. Kalau dulu kan 250 penumpangnya 50, sekarang 219 penumpangnya 19. Nah, sebelum pesawat itu lulus uji apa namanya itu kan ada beberapa tahapannya sangat panjang tesnya itu. Nah, saat pesawat itu jadi ya namanya itu mock up-nya itu akan diujinya itu dihancurin gitu di apa ya namanya itu pokoknya si sayapnya itu ditekan sampai kekuatan berapa. Ya kayak tes durability gitu ya Kang ya. Ya, jadi ada crash test atau apa gitu ya namanya itu. Jadi sayapnya itu ditekan, dia bisa sampai kelenturan berapa dan tidak retak mungkin seperti itu. Baru dia Daya tahannya diuji gitu ya. Ya, betul. Jadi sampai setelah itu baru masuk ke tahap-tahap yang lainnya. Nah, dari kekompetenannya beliau pada saat tahun 90-an masa jayanya IPTN waktu dulu yang sampai sekarang masih diproduksi adalah pesawat CN235 dan CN295. Nah, pesawat-pesawat itu sampai hari ini diproduksi dan dipesan oleh seluruh negara di dunia. Kemarin yang terbaru itu yang saya tahu itu dikirim ke Turki pesawat N235 untuk militer gitu ya. Terus apalagi untuk ke Dirgantara Indonesia dari TNI AU semuanya sepertinya dari PT Dirgantara Indonesia. Dari mulai misalnya pesawat Panther untuk Basarnas, untuk Angkatan Laut, kemudian CN235 untuk MPA-nya, MPA itu untuk pesawat militer gitu ya, untuk mendeteksi kapal selam bawah air, itu semuanya diproduksi di PTDI atas kekompetenan Eyang gitu. Mungkin itu dari sisi kompetennya. Nah, yang saya satu lagi sisi kekompetenan beliau itu kalau misalnya teman-teman pernah naik pesawat Boeing pesawat lah ya. Kebetulan saya belum pernah naik pesawat Kak. Belum pernah naik pesawat. Ya, kalau misalnya teman-teman baru taunya saya pesawat telepon Kak. Pesawat telepon. Oke, baik. Kalau misalnya teman-teman memperhatikan gitu ya tentang pesawat Boeing itu di ujung sayapnya ada kayak gini, winglet. Wingletnya itu sayapnya naik ke atas. Iya, satu naik ke ujungnya. Ini salah satu hak patennya Pak Eyang, Pak B.J. Habibie gitu ya. Kalau misalnya Boeing biasanya kayak gini, tapi kalau Airbus biasanya di sayapnya itu kayak gini, dua kayak gini nih. Kayak gini ya. Nah, itu wingletnya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat pesawat yang sayapnya seperti ini, itu salah satu mahakarya dari beliau. Mungkin itu yang dapat saya utarakan mengenai kekompetenan beliau sampai dengan masa sekarang. Gitu. Luar biasa ya teman-teman. Kalau kita gali dan bisa kita jadikan panutan, Indonesia ini akan kembali jaya kayaknya ya teman-teman. Luar biasa. Oke, itu kita dari sisi ini ya, dari sisi kompetensi beliau ya, betul. Nggak usah diragukan Pernah lagi. juga sih waktu itu. Pernah waktu itu lihat pameran alutsista ya. Oh iya, alutsista. Itu.
itu juga ini ya, apa sih, salah satu beberapa produknya itu unggulan yang dari Indonesia, bahkan di paling canggih katanya di Luar biasa. dunia gitu kan, kayak gitu ya. Ya, betul. Betul. Oke, berarti sudah sepertinya sudah jelas mungkin kalau ini ya kekompetanan belum sudah nggak usah diragukan lagi. Ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Dunia dicontoh ya. Harus jadi dunia motivasi tetap buat menggunakan 46 hak patennya sampai dengan saat ini. Oke, ditiru ya teman-teman, biar kita Ya. nanti juga bisa berkontribusi untuk kemajuan Indonesia dengan kompetensi kita masing-masing tentunya ya. Siap. Oke, Hmm. oke. Ada nilai apa lagi nih kita berikutnya nih? Nih, oke Kang, saya mau lihat memaparkan Oke. Eyang ini ya, Kang Wil ya, kita panggilnya Eyang aja ya Kang ya. Iya, Iya, kita biar tambahkan aja ya. terasa akrab begitu. Terasa dekat karena ada di sebelah kita. Coba lihat di background. Oh iya tuh Bagi ada. dadah-dadah tuh semakin Halo Eyang. Ini kalau misalkan saya lihat nih, Eyang ini dari sisi harmonisnya Kang nih, core values harmonisnya. Beliau seorang yang sangat menghargai perbedaan ya Kang ya. Baik misalkan agama maupun budaya gitu. Beliau tidak pernah ragu gitu untuk bergaul. Sepertinya ada kendala teknis, kendala teknis ini teman-teman. Ya betul. Mungkin ada gangguan sinyal. Tadi ada Halang gitu. Ya, kembali lagi. Oke, silahkan. Ada lagi? Mungkin diulang Teh Rini. Diulang Terin, tadi terkendala signal ini. Ya, sinyal. Dari salam dulu kayaknya. Nge-freeze Teh Rin. Halo, ada? Ada. Ada. Putus tapi. Aduh maaf ya sinyalnya kayaknya ini teh. Kayak diulang lagi nih. Ya, boleh Teh. Boleh. Oke, sekarang kita lihat yang ini dari sisi core values ASN yang selanjutnya yaitu harmonis, Kang. Kedengaran nggak ya? Ya, lanjut. Ada. Aman. Oke. Dari sisi harmonis ini beliau orang yang sangat menghargai perbedaan gitu. Baik agama maupun budaya gitu. Beliau tidak pernah ragu untuk menjalin atau bergaul dengan yang beda agama, suku maupun ras. Beliau juga orang yang sangat toleransi gitu. Tidak memandang sebagai suatu hambatan gitu untuk membangun relasi. Eyang ini kan lahir di Parepare ya. Di Parepare yang 95% itu beragama Muslim kan ya. Tapi saat beliau sekolah di Belanda ya. Jerman. Beliau mampu gitu berinteraksi. Jerman. Beliau di Jerman. Beliau mampu berinteraksi dengan teman-teman di Jerman yang kita tahu pasti beragama Kristen kan ya gitu. Terus beliau juga selalu melibatkan bawahannya gitu atau asistennya atau misalkan stafnya untuk pengambilan keputusan. Jadi beliau bisa menciptakan suasana itu yang kondusif gitu, yang enak ya kerjanya antara beliau dengan bawahan, meskipun misalkan beda jabatan, tapi nggak ada gap yang lebar banget gitu. Jadi itu enaknya gitu. Dari sisi harmonisnya, dia kayak gitu, sangat menghargai perbedaan, sangat bertoleransi dan mampu menciptakan situasi kerja yang kondusif antara beliau dengan bawahannya dan staf. Kayak gitu. Jadi banyak yang mendukung beliau sih. Sedikit nambahin yang Kang saya Willy, lihat. gimana, Kang? Yang saya lihat dari sisi keharmonisan Eyang ini adalah dari tahun 80-an mungkin ya, waktu saat pertama kali dibuat dulunya IPTN itu, dari sisi keharmonisannya di PTDI dulu, di IPTN itu orang-orangnya itu
multikultural gitu, nggak cuman dari Jawa atau nggak cuman dari Pare-Pare, tapi dari Sabang sampai Merauke oleh beliau dirangkul semuanya, anak-anak bangsa terbaik semua dirangkul. Nggak melihat dari latar belakang dia orang mana atau agamanya apa, pokoknya semuanya dirangkul dan bekerja dengan harmonis, sangat harmonis di sana. Mungkin seperti itu, Kang. Betul banget. Iya. Luar biasa, luar Karena, biasa. Betul karena banget. kedekatan Emang luar itu, biasa ya. ya karena kedekatan itu juga beliau dengan karyawannya, maka muncul sebutan eyang itu. Karena kan kalau kita sebut eyang itu terasa lebih dekat gitu ya, kayak keluarga gitu. Iya, Betul. betul. Betul, Jadi betul. itu juga salah satu yang menyebabkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif itu kayak gitu. Perasaan kita seperti keluarga, jadi terasa lebih dekat sehingga kondisi kerja juga lebih kondusif ya. Kalau kita Betul. lihat Ya di dari samping kehidupan pribadinya juga, Hmm, terutama kalau kita lihat gitu ya, Ya. sangat-sangat harmonis sih sampai diangkat menjadi sebuah film gitu. Wah, betul. Hubungan Luar biasa betul. ya. Iya, Betul sekali. Eyang dengan istrinya diangkat menjadi sebuah Ibu film. Ainun. Ya, Eyang Ainun itu kan sangat luar biasa gitu, karena memang kalau misalkan di lingkungan kerjanya harmonis, menurut saya pandangan saya, karena memang di kehidupan keluarganya yang terutama harmonis juga gitu, dan itu Iya dipraktekkanlah betul. di kehidupan pekerjaan dan masyarakat. Ini Betul. nyambung dengan lingkungan Betul. strategis Betul. ya. Ya, betul. Betul, Karena betul. Di individu, sampingnya, di keluarga samping Keluarga yang harmonis ya, kan. Kang ya. berefek Iya, kepada kita yang tahu. Harmonis dan romantis. Kita tahu ya, beliau cintanya kepada Ibu Ainun itu seperti apa, Ya, ya, sampai Sampai pernah nonton filmnya kan ya, saat ya. iya Sangat Sampai pengen nangis, sampai malu. Gak usah malu Kang, nangis aja. Oke, siap. Sampai saat Ibu Ainun dirawat, beliau sudah dalam keadaan koma. Bagaimana Eyang mendampingi Ibu Ainun itu sampai akhir gitu, gak pernah meninggalkan beliau. Itu sampai merinding loh, beneran ini sampai Ya, merinding. betul, merinding kalau ngomongin tentang kesetiaan beliau gitu ya. Luar biasa sekali. Dan Benar-benar cermin sosok ya, karena kesetiaan beliau pada inspiratif. negara juga itu berimbas ya. Ya, ya. Iya, Jadi betul. inspiratif contoh sekali. itu. Karena beliau rela untuk meninggalkan mungkin kemegahan nanti kalau beliau jadi warga Jerman mungkin akan sangat berimbas kepada kehidupan beliau. Artinya demi Indonesia kehidupan yang lebih itu ditinggalkan ya. Saking cintanya Sangat beliau cinta kepada Indonesia. Indonesia, Kepada cinta Indonesia. tanah Betul, air. betul, Kang. Oke. Gitu Gitu Kang. Ya, Saya jelas ya kalau harmonisasi mah beliau dari keluarganya juga Tidak harmonis, diragukan, otomatis tidak diragukan. ke kehidupan yang lebih luas gitu, ke lingkungan yang lebih luas pun nanti tercermin harmonisnya ya. Oke. Bisa diaplikasiin tuh Kang Ya. di keluarga kita, di kerjaan Oke. kita. Keluarga Betul. masing-masing ya. Biar selalu Iya, bersyukur. Iya. Di keluarga cobalah masing-masing, menjadi seorang, cobalah menjadi next Next. Bapak Habibie gitu. Next ya, Siap. oke. Bapak Habibie, ya kan, yang Sulit, setianya namun itu tidak- sampai akhir. bukan tidak mungkin ya. Jadi ya kan tidak menutup kemungkinan ada salah satu dari kita yang menjadi B.J. Habibie di bidangnya masing-masing Ya, gitu kan. Betul. Asal kita mau tekun dan menerapkan mentalitas beliau tadi, mentalitas sepeda itu jangan berhenti bekerja keras dan tetap disiplin. Oke. Tidak ada yang tidak mungkin, berkilalah Yoi. pentin. Ya, Yoi. oke siap. Betul. Itu tadi Oke. nilai-nilai harmonis ya, nilai harmonisnya sudah tercermin sekali dari beliau. Oke. Yang berikutnya adalah nilai loyalitas. Sebenarnya ini nggak usah dibahas, ini sudah jelas loyalitas beliau terhadap Indonesia. Tapi Bolak-balik mungkin tadi disebut. Baru bolak-balik sampai ya. Tapi mungkin ada aja udah ini yang banyak mau banget. menjelaskan, silakan. Tentang loyalitasnya beliau ini ada yang mau Perlu diragukan ceritakan. lagi kayaknya Kak. Oke. Seperti yang tadi siapa Kang Cepi bilang kan, tadi kan Pak Habibie itu dapat tawaran ya dari Jerman Iya betul. untuk menjadi warga negara kehormatan. Iya. Tapi beliau menolak begitu saja. Padahal kan kalau misalkan dipikir nih, kalau misalkan tawarannya itu ke kita mungkin
Ya, Apa ya? Ambil. Dari segi bakalan ekonomi goyang itu gitu. kita pasti. Kalau saya tidak akan menerimanya. Saya juga tidak akan. Iya. Jadi pecinta Indonesia. Kalau Oh kan iya, manusiawi ya kita kalau mah. Karena kalau kita masa belum ada itu, di posisi masa itu. beliau. Iya, Tak kalau Masa ada di itu, posisi masa beliau, tapi nggak itu. mungkin sih. Kecerdasannya pun beda ya sama Iya. beliau, jauh gitu. Kalau ada tawaran dari Jerman, tentu kalau sebagai manusia yang normal, tentu Kalau misalnya apa sih, nawarinya tahun kalau di Jerman 2020 mungkin saya ke sana. Belum jadi. ya kan Ya kalau Sebelum manusia yang mah terpapar punya materi materi ya, cinta keegoisan tanah ya. air. materi. Apa sih? Kalau misalkan mungkin kita yang sebagai orang biasa kalau ditawari kayak gitu ya, wah gelar kehormatan di Jerman, negara yang maju gitu loh. Tapi beliau dengan keloyalannya kepada Indonesia, dengan cintanya beliau kepada Indonesia, beliau nolak gitu aja. Bahkan pada saat itu Indonesia tuh belum menyadari kalau Pak Habibie itu punya potensi. Malah negara-negara lain dulu yang menyadari kalau misalkan Pak Habibie itu punya potensi. Beliau tuh belum diakui di Indonesia, belum kelihatan lah di Indonesia. Tapi beliau tetap berpegangan teguh kalau beliau itu ingin membaktikan diri di Indonesia, sekalipun tawaran-tawaran yang menggiurkan dari negara-negara lain, seperti yang yang datang dari Jerman yang tadi dibilang tentang tentang warga negara kehormatan kayak gitu. Terus beliau sekalipun belum diakui di Indonesia, tapi beliau udah mengatakan kalau misalkan sekalipun dia ada di Jerman, kalau suatu saat Indonesia membutuhkannya, dia akan langsung merobek paspor Jermannya. Katanya gitu sih menurut Mantap. novel Habibie Ainun ya. Tapi kan itu kutipan dari perkataan beliau yang Iya. memang nyata. Betul. Ya, saking loyalnya gitu. Terus dan ini terbukti loh. Saat Indonesia manggil beliau kembali ke Indonesia, tanpa pikir panjang, Habibie itu langsung balik ke Indonesia, meninggalkan seluruh jabatan yang ada di Jerman, posisi prestisnya yang ada di Jerman. Dia langsung balik ke Indonesia, terus mengerahkan seluruh pikirannya, ilmunya yang ia dapat di Jerman untuk mengembangkan perusahaan pesawat terbang di Indonesia. Salah satunya yang tadi PTDI. Banyak sekali, ada PTDI, di sini sih dikatakan ada PTDI, Pindad ya, yang di Bandung juga itu termasuk. Betul. Pindah. Itu apa sih kerja keras beliau. Oke. Terus, nah beliau juga selain keloyalannya dalam bekerja, kayaknya loyal itu di jiwanya itu udah tertanam. Jadi setiap ada beliau itu kayak memberikan energi positif buat orang-orang di sekitarnya. Oh, betul. Bahkan beliau berkata, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, katanya kayak gitu. Jadi cintailah kerjaanmu, kerjakan yang kamu cintai, katanya kayak gitu. Nah itu juga bisa kita aplikasiin di kerjaan kita ya. Kita harus mencintai kerjaan kita. Sekalipun misalkan ada tawaran dari mana gitu dengan ngasih gaji yang lebih tinggi, tapi kita harus loyal ya di kerjaan kita. Kita harus cintai kerjaan kita. Kita harus Misalnya kita mau ditarik ambil ke itu ilmu yang dari kabupaten Pak gitu ya, Habibie. kita harus tetap cinta dengan pekerjaan kita sekarang. Pemerintah provinsi ya. Itu karena kita Iya. sudah mendapatkan materi bela negara ya. Jadi memang serius ya. Setelah mempelajari itu, kecintaan terhadap negara kita itu jadi bertambah, benar tidak? Kalau misalnya tawaran seperti itu datang, benar kata Kang Willy, sebelum kita tahu kita bergabung dengan ASN, mungkin akan berpikir ulang begitu. Ya, benar tidak? Oke. Jelas ya, loyalitas beliau sudah tidak bisa diragukan lagi lah begitu. Tinggal apa lagi ya yang kita contoh tentang adaptif ya. Oke, adaptif. Oh iya, adaptif. Yang akan berbicara adaptif nih, udah. Lanjut sama Teh Firsa. Firsa lagi nih. Lanjut saya lanjut. Teh Firsa lanjutkan. Boleh lah Teh Firsa lagi nih. Adaptif. Tadi kalau saya pikir adaptif itu dia itu kan apa sih namanya Teh? Mampu beradaptasi terhadap apapun gitu. Sekalinya pas saat itu dunia itu lagi
ada masalah tentang banyaknya apa sih kecelakaan pesawat terbang itu sekitar tahun 1960 katanya. Nah, beliau dengan kecerdasannya, beliau tuh nggak tinggal diam, nggak tinggal diam. Dia tuh memikirkan kira-kira apa ya penyebab apa kira-kira yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. Nah, ini seperti yang tadi Kang Willy katakan, apa sih namanya? Teori yang ditemukan Pak Habibie itu saat itu karena melihat dunia lagi apa sih kacau itu, dunia penerbangan lagi kacau. Beliau mengenalkan teori crash progression katanya. Itu tuh teori ya tadi udah dijelasin ya yang tentang itu tuh katanya kalau misalkan kecelakaan pesawat terbang itu kebanyakan diakibatkan karena adanya retakan di badan sama apa sih sayap. Dan itu terjadinya pada saat take off sama landing karena guncangannya kan keras pada saat itu. Nah, di situ dari ilmu yang teori yang beliau sampaikan akhirnya dikembangkan lagi lah gimana caranya biar crack itu nggak terjadi kayak gitu. Terus itu juga berinovasi ya. Iya, berinovasi. Akhirnya kan memunculkan ilmu-ilmu lain dari mungkin awalnya dari beliau apa sih namanya teh mengungkapkan kalau misalkan kecelakaan pesawat itu tuh biasanya gara-gara crack di apa sih di sayap sama apa sih badan mesin. Nah, ditanggapilah sama ilmuwan-ilmuwan lain, oh berarti kita harus bikin pesawat itu yang jangan yang lemah loh pas bagian itu kayak gitu. Jadi akhirnya kan apa sih akhirnya muncullah pesawat-pesawat yang lebih kuat kayak gitu, dan kecelakaan pesawat juga menurun sampai sekarang jarang sekali. Selain di bidang pesawat nih, Pak Habibie memperlihatkan nilai adaptifnya pada saat dia diangkat menjadi presiden Indonesia. Betul. Sekalipun beliau cuma 1,5 tahun menjadi presiden Indonesia, tapi beliau mampu kan saat itu Indonesia itu dalam masa krisis moneter ya. Iya betul, di 98. Dalam masa krisis moneter. Terus apa sih namanya? Nah, beliau berpikir gimana caranya agar ekonomi Indonesia itu membaik. Akhirnya muncullah bukan teori ya. Apa sih namanya teh? Gagasan. Disebutnya teh Habibie Economic apa ya itu teh? Yang muncul cara agar Indonesia itu bisa menurunkan krisis moneternya. Muncullah konsep Habibie Economic. Itu tuh cara Pak Habibie menggenjot sektor industri supaya memiliki nilai tambah, dan akhirnya ekonomi Indonesia pulih dari minus 13,13 menjadi cuma 0,79%. Itu prestasi yang luar biasa ya, dalam jangka waktu setahun beliau bisa Padahal cuman 1,5 tahun ya teh ya. 17 bulan itu tepatnya. Kalau nggak salah yang tadi dolar tuh 16.000 sama beliau tuh menjadi 6.500 pada saat itu gitu. Itu kan luar biasa. Betul. Padahal itu waktunya singkat ya untuk Dan bayangkan oleh konsep teman-teman ya, Habibie Economic-nya beliau sampai punya kondisi seperti itu, Indonesia sedang krismon gitu ya, dan Indonesia itu sedang dilanda oleh perpecahan yang sangat luar biasa. Di barat Aceh, GAM mau melepas, itu berbarengan Kang, kalau saya tidak salah ya. Kemudian di timur Papua konflik, kemudian di Maluku konflik, di Jakarta konflik, semuanya konflik. Dan tapi Eyang itu bisa menstabilkan gitu ekonomi di kondisi-kondisi kritis seperti itu, di tekanan-tekanan yang sangat luar biasa seperti itu, tetap bekerja dengan baik, tetap bisa menemukan solusi yang luar biasa menurut saya. Ya, kalau boleh saya padahal nambahkan guncangannya luar biasa saat itu ya. Iya betul. Saking hebatnya adaptasi beliau.
Hmm. Oke, gimana Kang Pajar mau nambahin apa Kang? Oke, paling kalau saya lihat sih beliau itu memang sangat adaptif. Kalau kita lihat kan beliau itu pindah ke Jerman sejak masih sangat muda ya. Pada saat beliau masih muda dengan Betul. budaya ketimuran gitu, pindah ke Jerman dengan budaya yang sangat berbeda gitu. Kalau Ah, misalkan ya, beliau itu tidak memiliki adaptasi yang baik, saya pikir ya susah berat gitu. Namun setelah beliau pindah ke sana, bisa hidup dengan baik, memiliki pendidikan yang baik, pada saat beliau sudah bekerja pun kan diberikan posisi yang sangat strategis gitu di sana. Berarti menandakan beliau Mm-mm. itu memang memiliki jiwa adaptasi yang sangat baik sekali gitu dan kemudian dipraktekkanlah Betul, pada saat betul. pulang ke Indonesia gitu. Betul banget. Betul. sangat beradaptasi sekali teman-teman. Pernah terbayang nggak kalau kita ada di posisi beliau gitu, saat kita berada di lingkungan yang kurang sesuai dengan diri kita gitu ya. Ini Ciri kan palingnya. akan rada sulit ya. Kan kita budaya ketimuran nih, kita berada di tempat orang lain yang budayanya berbeda, bahkan bertolak Mm-mm. belakang gitu ya. Eh, Budaya bahasa akan beda kan. akan akan sangat membutuhkan kerja keras dan usaha yang lebih gitu Ya, untuk betul, bisa betul. tetap Iya. menjaga identitas Jangankan kita sebagai Indonesia gitu. jangankan beda budaya, Kang, beda negara ya. Kadang beda tempat kerja aja kita adaptasinya kan Ah, Ya, lumayan ya. ya, ya betul. Saya kayak pindah ke gitu. Jakarta aja Padahal masih susah beradaptasi dengan cuaca dan lain-lain. Apalagi apalagi dengan usia semuda itu gitu ya. Ya, Usia Ya, semuda betul, itu kemudian gejolak kalau misalnya jati diri gitu ya, sedang mencari betul. jati diri atau apa, berada di lingkungan barat. Tidak banyak orang Hmm. mungkin yang akan bergeser dari asalnya budaya ke timur-timuran jadi ikut ya. ke barat-baratan gitu ya. Kan Tapi kita Eyang Beliau mah enggak. identitasnya sama sebagai sekali enggak Indonesia. ya, Ya, betul, Oke. mungkin betul. Tetap beliau mungkin yang dari sisi negatif-negatifnya beliau enggak ikutan ke barat-baratan, tapi dari sisi positif-positifnya misalnya mengenai teknologi, pemikiran tentang teknologi, tentang kemajuan bangsa mungkin kok beliau beradaptasi ke barat gitu. Tapi untuk gaya hidup dan lain-lain beliau tetap membumi, tetap ke Iya, timur-timuran sesuai betul. di Indonesia. Iya, kayak kemarin ya itulah namanya. diungkapkan sama Bu Ida ya. Silakan mengikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Iya betul betul. sedap Kayak Itu gitu. itu. sangat sangat cocok Ya sekali betul ya. betul. Bagaimana kita bisa Cocok sekali dengan beliau. beradaptasi gitu dengan lingkungan sekitar, tapi kita tidak terbawa oleh pengaruh yang tidak baik begitu. Jadi tetap Betul. mempertahankan ketimuran budaya Indonesia kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Akan tetapi sesuatu yang positif itu kayak kedisiplinan, kerja keras itu kita adopt gitu. Jadi tetap terbuka terhadap perubahan, tapi tidak terlindas oleh perubahan itu sendiri. Ya, Betul. Kalau itu mah. mungkin salah satunya juga nih Kang, kalau misalkan kita adaptasi nih, bisa adaptasikan di tempat kerja ya, dari beliau. Kita nggak bisa terbawa arus gitu dengan misalkan teman kerja kita yang mungkin kurang care gitu ya. Kalau saya kan di pelayanan ya, jadi kayak kurang care ke pasien gitu kan, kita nggak boleh terbawa arus gitu. Maksudnya teh, tetap ya kita harus memegang prinsip yang bagus gitu dalam pelayanan kayak gitu Kang. Iya. Iya. Cocok ya mengikuti arus perubahan, tapi kita tidak terlindas oleh perubahan itu sendiri. Ya, Masya Allah. Betul. Oke, yang Masya terakhir Allah, nih, luar biasa. tentang nilai, apa nih yang terakhir? Yang terakhir tentang nilai kolaborasi nih. Terakhir ya, aduh. Ya, Simpen terakhir biasanya di awal ingat, sekarang jadi lupa. Soalnya disimpan di terakhir. Oke, silakan Kang Pajar. Kita berbicara tentang kolaboratifnya beliau. Kolaboratif. Nilai core value ASN yaitu nilai kolaboratif dari beliau sebetulnya sangat banyak sih. Cuman saya angkat satu saja. Ya. Jadi pada saat saya membaca salah satu artikel pada tahun 78 atau 79 pada saat beliau diangkat menjadi Menristek, pada saat itu Ya, betul. beliau itu yang dikerjakan pertama kali yaitu membuat tim panitia untuk perumusan dan evaluasi program utama di bidang ristek gitu. Jadi langsung di dalam tim itu beliau langsung mengajak beberapa orang yang memang di situ kompeten di bidangnya gitu.
ya isinya juga profesor-profesor dan lain-lain. Terus juga beliau langsung merangkul termasuk di dalamnya ada litbang perindustrian, Hankam dan lain-lain. Ini menandakan bahwa pada saat kita diberi tanggung jawab gitu, itu tidak bisa bekerja sendiri gitu. Namun harus Betul. mengajak semua stakeholders istilahnya ya Iya, betul. Iya, untuk iya betul. bisa memecahkan atau mencari solusi yang dibutuhkan negara pada saat itu. Kalau misalkan saya di OPD BPBD ya sekarang gitu. Nah ini kalau saya lihat sih memang kolaboratif ini sangat diperlukan gitu. Karena kan namanya kebencanaan gitu. Kalau misalkan kita tidak punya kerjasama yang baik dengan BPBD kota kabupaten, nah ini agak kesulitan gitu. Apalagi yang namanya kebencanaan kan harus cepat namun tepat Iya, gitu. Kalau betul. misalkan Betul kerjasama banget. dengan kota kabupatennya kurang, nah ini bisa berbahaya gitu. Nah, namun nilai kolaboratif yang saya lihat dari Eyang ini ya harus betul-betul kita contoh gitu di kehidupan sehari-hari masyarakat maupun ya di tempat kerja kita masing-masing. Itu sih. Iya Kang, saya punya pengalaman tentang kebencanaan tadi. Kang Fajar menyinggung tentang kebencanaan. Gimana nih? Kalau misalnya kolaboratif tidak ada di kebencanaan itu, crowdednya sangat luar biasa. Ya. Kayak waktu itu saya pernah turun ke daerah Lombok ya, gempa Lombok. Gempa itu kan termasuk bencana nasional ya dulu yang Lombok itu. Nah, di sana itu pada awal atau jangan Lombok lah, waktu itu saya ke Banjarnegara. Banjarnegara yang longsor Banjarnegara itu kan ditetapkan juga oleh Presiden Jokowi itu sebagai bencana nasional gitu kan. Nah, pada saat kejadian di sana kami tuh bingung gitu, insiden komandernya itu siapa? Sedangkan di kebencanaan itu kan harus ada insiden komander ya. Insiden komander itu sebagai kepala di koordinatornya lah di situ teh. Komandan. Komandannya kan seharusnya kalau misalnya sudah diinikan oleh ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional, berarti kepalanya ada di Basarnas mungkin kan. Nah, tapi di sana itu yang ikut riweh gitu ya, istilahnya riweh itu dari relawan riweh, kemudian dari BPBD juga, dari Basarnas juga, semuanya tuh pegang komando masing-masing gitu, belum terkoordinasi. Jadi semua masyarakat di Indonesia tuh waktu kemarin ke sana tuh pengen jadi relawan, beratlah datang ke sana jadi relawan. Sehingga di sana tuh yang kesulitannya itu ya, waktu saya lihat di sana tuh jadi penuh dengan relawan gitu. Karena tidak berkolaborasi dengan baik, jadi sana tuh banyaknya tuh relawan. Jadi relawan, notabene mohon maaf ya, jadi kan koordinator di sana harus memikirkan makan relawan, kemudian sedangkan relawannya jadi banyak gitu. Jadi memang harus betul gitu dalam kebencanaan kolaborasi, kalau core value dari ASN itu harus berjalan gitu biar jelas. Mungkin kebencanaan hanya salah satu, namun setiap OPD harus bisa mempraktekannya. Betul. Karena tidak bisa kita mungkiri di OPD manapun kita itu tetap bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda profesi, berbeda latar belakang. Tentunya harus ada suatu yang sinergi agar tujuan organisasi kita tercapai. Kalau saya juga gitu kan, saya kan perawat ya. Kalau perawat itu kan merawat pasien itu tidak hanya oleh perawat saja, ada disiplin ilmu yang lain ya, dokter yang lain. Tentunya kalau itu nggak bisa bekerja sama, runyam, tujuan perawatannya akan tercapai gitu. Jadi kolaborasi itu menjadi jadi ini misalnya dokter instruksi apa, perawatnya enggak mau gitu, udah harusnya begini. Nah, itu runyam nanti. Yang kasihan pasien begitu ya. Jadi subhanallah sekali bisa kita contoh dari beliau, kolaborasi, bagaimana beliau berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, bagaimana beliau berkolaborasi dengan sama rekan kerjanya pun dengan bawahannya. Saking satunya sampai muncul kata Eyang itu, kalau menurut saya itu menunjukkan kedekatan emosional gitu ya, antara beliau dengan rekan-rekan dan mungkin dengan anak buahnya begitu. Termasuk kita juga sekarang. Oke Kang, sedikit tentang kolaborasi yang tergambar oleh Eyang Habibie mungkin ya Kang ya. Nah, produk-produk kolaborasi yang sampai sekarang berimplikasi positif gitu ya untuk negara Indonesia adalah kerjasama
antara pihak IPTN dulu yang digagas oleh Eyang dengan CASA. CASA itu adalah produsen pesawat dari Spanyol. Kemudian dengan Airbus, ya. Jadi PT DI itu sebagai supplier komponen pesawat yang ada di Airbus yang ada di Perancis sana gitu. Nah, itu tuh salah satu cemerlangnya kolaborasi Eyang gitu ya. Visioner. Dia bisa berkolaborasi dengan negara luar dengan baik gitu ya. Dan sekarang juga yang diteruskan oleh PT Dirgantara Indonesia itu adalah sekarang sedang bekerja sama, sedang berkolaborasi dengan Korea Selatan untuk memproduksi jet tempur namanya KFX. Wih, mantap. Mantap, Jos. Kira-kira kapan nih Kang kolaborasi sama Koreanya produknya? Sudah, sekarang sedang berlanjut. Oh, udah. Sedang berhasil ya? Sedang berjalan. Hasilnya? Kebetulan teman-teman seangkatan saya dulu waktu masuk ke PTDI banyak yang dikirimkan ke Korea untuk sekolah. Sama seperti yang dilakukan oleh Eyang waktu mau membuat N250 mengirim karyawan-karyawannya ke Jerman gitu. Bukan Sama belajar sekali. ngedance kan ke sana? Gimana? Bukan belajar ngedance kan ke Korea? Bukan. Oh. Bukan belajar Kayak mukbang Jinxie juga. gitu. Jadi Bukan operasi plastik ya. juga ya, Kang? Bukan. Aduh, Jadi operasi di sana plastik. itu agendanya adalah transfer knowledge. Jadi yang dilakukan di sana nanti diterapkan di Indonesia kemudian seperti itu. Studi banding lah ya bahasa Indonesianya. Tapi di sana juga betul. ya. Sharing knowledge. Sharing. Tapi yang kayak gini kurang ke up sama media ya. Ya, karena belum tentu semua orang suka gitu kalau yang seperti Ya, itu. betul. Kalangan-kalangan orang Iya yang sih. tertarik dengan keilmuan mungkin akan suka, tapi bagi yang nggak tertarik ya Lebih menarik lambe turah mungkin ya untuk orang mungkin lain begitu ya. karena Mesti tidak umum kolaborasi sama begitu Lambe ya. Turah tuh. Ini tugas dari kita bagaimana mengemas keilmuan itu menjadi sesuatu yang enak untuk didengarkan dan enak untuk dinikmati begitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di siang hari ini juga bisa menjadi hasanah keilmuan baru bagi yang belum tahu dan menjadi pengingat kembali bagi yang sudah tahu begitu bahwasanya dari sosok beliau kita bisa ambil contoh bagaimana cara menerapkan core value ini nih pada saat kita bekerja nanti. Jangan sampai nih teman-teman pada saat kita latsar ini tertanam banget nih bagaimana pedoman sikap dan perilakunya itu. Tapi setelah beres latsar sudah itu menghilang. Sayang sekali soalnya ini kalau memang benar-benar ini bisa terlaksana itu bagus lah kayaknya Indonesia bakalan bisa bersaing nih dengan negara lain gitu. Karena sumber dayanya itu memiliki integritas yang sangat tinggi nih gitu ya. Oke, nah ya. Tiada kemuliaan tanpa pengorbanan. Sedap. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin di lain kali akan ada podcast yang lain. Oke, guys. Mungkin kan sebelum Assalamualaikum ditutup warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.